Oke, pada hari ini kita mencoba untuk melanjutkan ya. Jadi kemarin kita sudah membahas terkait dengan apa itu delete dan apa itu update. Jadi secara sederhana, delete itu merupakan suatu function di dalam atau metode di dalam kode igniter yang cuma hanya punya satu parameter yaitu primary key saja. Dan yang kedua ada function update yaitu bagaimana database itu bisa diupdate. Nah, kan biasanya kalau teman-teman untuk proses update itu kan ada banyak query yang lumayan cukup panjang ya. Di sini disederhanakan cuma hanya update, terus kemudian diikuti primary key, yang kedua adalah data yang mau diupdate apa saja. Jadi itu teman-teman yang terkait dengan proses update dan delete terkait dengan kode igniter. Oke, pada hari ini coba kita bermain belum ke update, hanya cuma delete dulu aja. Jadi nanti kita explore. Delete ini kita kembangkan dengan banyak cara. Yang pertama, kemarin kan kita buat space dulu aja. Jadi kita coba untuk melakukan delete dengan berbagai macam model. Nah, kemarin itu kita kan masih punya bentuk seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kalau Anda misalnya pengen tambah data, tinggal misalkan bebek, kemudian jalan merak, terus ini coba kita pakai lagi gitu aja, terus kita tambahkan, dia masih aman di sini. Cuma di sini tidak ada delete update-nya, tidak ada. Bagaimana cara memberikan delete update-nya? Kita bisa melakukan tambahan aksi di sini. Biasanya di beberapa tutorial YouTube itu juga sudah dijelaskan bagaimana proses CRUD yang dasar. Jadi saya ajak teman-teman di sini mulai dari nol ya, mulai dari coding bersama-sama. Yang pertama, halaman basis data di sini. Tambahkan di sini tabel header-nya yaitu aksi. Jadi saran saya Anda tambahkan atau teman-teman tambahkan di sini adalah aksi. Nah, nanti kita tambahkan di sini aksi. Nah, seperti di sini ada aksi. Kemudian aksi ini kan kalau tidak ada tabel datanya kan nggak apa ya, tidak akan terjadi apa-apa di situ kan. Nah, kita coba tambahkan. Simpel aja kita tambahkan dua elemen, satu elemen misalkan. Satu elemen itu adalah misalkan saya tambahkan elemen seperti ini. A atau referensi di sini ya. A ini merupakan href. Nah, kemudian saya buat aja kelasnya. Itu kelasnya di dalam Bootstrap itu kelas BTN. BTN misalkan warning. Jadi BTN warning. Terus kemudian di sini saya buat aja hapus get misalnya, hapus get. Nah, oke, saya save. Kemudian saya coba untuk lihat. Nah, di sini sudah ada semua, hapus get, hapus get, hapus get semua. Tetapi ini belum bisa diklik. Kenapa? Karena tidak ada referensi yang tidak ada apa? Tidak ada. Nanti dia mau ngelink kemana? Oke, di sini saya sediakan function hapus dulu. Nah, yang kedua, function hapus ini saya ingin menambahkan. Kelihatan teman-teman ya, codingan saya ini ya di sana. Tes teman-teman. Kelihatan, Mbak. Oke, kelihatan ya. Ada, Pak. Siap. Oke, di sini saya tambahkan script PHP. Jadi di sini ada di dalam HTML. Saya tambahkan script PHP. Nah, script PHP ini nanti mengarah kemana? Masih ingat ya, base URL. Nah, base URL ini nanti saya arahkan untuk route yang bernama hapus get. Hapus underscore get. Nah, hapus underscore get ini dia memiliki parameter tambahan, yaitu apa? Yaitu misalkan nih saya tambahkan slash di sini, terus saya tambahkan lagi PHP. Jadi ceritanya saya itu pengen membentuk ini teman-teman, membentuk suatu bentuk seperti ini teman-teman ya. Jadi saya itu pengen nanti pokoknya ada bla 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 di sini sampai public terus slash itu misalkan hapus underscore hapus get ya, hapus get, terus spasi ini apa namanya ID-nya, ID MHS-nya. Nah, nanti ini tuh akan dieksekusi menuju ke delete nantinya. Ini yang nanti akan saya gunakan. Oke, di sini saya coba untuk melakukan penataan seperti ini. Jadi di sini sama dengan yang kita panggil adalah isi ya, dolar. Nah, ini tadi salah. Dolar isi dengan apa? ID underscore MHS. Kita cek di sini, ini sudah ini tadi nggak digunakan. Oke. Nah, oke, di sini masih sederhana sekali. Jadi hapus
get slash ID mahasiswanya. Terus ini nanti kalau misalnya ini saya refresh, teman-teman akan melihat adanya perubahan. Save ya di sini ya. Teman-teman amati, ketika saya menyentuh di pojok kiri bawah sebelahnya itu teman-teman melihat, nah ini di bagian sini ya, di bagian sini teman-teman amati ya. Kalau saya sentuh itu ada hapus slash 1. Ini hapus get slash 2, ini slash 3 slash 19, kelihatan teman-teman ya sampai slash 21. Jadi di sini nanti akan saya tangkap sebagai apa? Sebagai route. Nah, nanti di sini saya pasang route. Route-nya apa? Kita pasang di sini. Route-nya get. Kita copy aja di sini ya. Oke. Get-nya di sini tadi, saya lagi. Tadi lupa namanya. Nah, ini hapus get ya. Hapus get. Kita pasang di sini, hapus get, slash. Kita pasangkan parameter yang mau kita ambil. Segmen. Saya lupa di sini kita gunakan any atau segmen juga boleh, cuma saya kebetulan menggunakan segmen saja di sini. Nah, di delete underscore get. Nah, nanti metode delete underscore get ini yang nanti akan saya gunakan $1 seperti ini. Nanti delete get ini yang nanti akan saya buat metodenya di mana di dalam kontrol otomatis di sini. Public function, terus kemudian kita paste di sini. Jangan lupa di sini tadi ada parameter yaitu ID misalkan, atau bukan ID lah misalkan kok. Jadi tadi ID aja. Misalkan saya pasang A gitu aja ya, A. Terus di sini saya pasang seperti ini. Terus ini sementara saya copy saja biar nggak banyak-banyak. Ngetik, oke. Nah, sementara 8 ini saya hapus. Saya ganti dengan $A di sini. Oke. Nah, kalau kita kita lihat di sini itu akan ceritanya ketika dia lagi diklik maka dia akan mengeksekusi perintah delete get ini. Nah, sekarang kita coba ya untuk melakukan proses delete. Sebelum di delete saya buat aja dulu satu tambahan lagi, misalkan ya data sembarang itu tambahkan. Oke, di sini ada get. Nah, saya coba klik untuk hapus. Nah, teman-teman amati tadi yang misalkan bebek nih ya, saya hapus. Maka di sini sudah hilang. Misalkan nih, saya 19 ini ID 19 saya hapus. Oke, itu sudah merupakan bentuk dari delete yang versi 1. Jadi versi 1 ini kita bisa menggunakan function menggunakan get. Ini adalah contoh yang pertama. Nanti kita coba untuk membuat 3 contoh cara memasang atau melakukan eksekusi GUI untuk delete. Jadi delete ini metodenya banyak. Nanti semua terserah teman-teman. Lupa apakah boleh mengambil salah satu? Boleh, jangan salah tiga. Salah tiga bingung. Jadi bisa digunakan salah satunya saja. Oke, ini adalah contoh tadi ya teman-teman. Jadi yang pertama kita kantongi dulu nih. Untuk get yang pertama. Yang kedua saya pengen membuat suatu route. Route-nya ini nanti saya pengen itu adalah post, bukan get. Tetapi nanti di sini, oke, saya buat hapus ini saya gunakan aja metode 2, gitu. Metode 2, segmen, kontrol otomatis, bukan get lagi, tapi di sini metode 2. Oke, di sini saya punya metode 2. Kenapa kok tidak saya sebut sebagai post? Nanti ada satu keanehan. Di sini kita coba dulu di sini di bagian kontrol otomatis seperti tadi saya siapkan ini dulu atau enggak sebelum ke controller saya coba untuk langsung ke ini aja dulu. Oke, ke bagian tampilan. Tadi kan aksi itu kan masih satu tombol ya kan di tabel TDA ini ya satu masih ada satu yaitu get. Nah, seperti ini. Oke, satu tombol. Nah, saya buat satu tombol lagi, yaitu dengan menggunakan pos. Nah, pertanyaan saya begini, teman. Pos itu kan biasanya dibutuhkan form. Teman-teman masih ingat pos itu selalu butuh form nggak? Kalau get kan nggak butuh form. Kalau pos butuh form nggak? Teman-teman. Oke, saya pasang aja form di sini. Ada form A sama form di sini, maka di sini action metodenya adalah post.
Nah, berarti kalau ada form di situ berarti ada input di situ. Input, saya pasang input hidden satu untuk membantu dia apa namanya melakukan parametrik untuk yang mau di delete yang mana. Yang kedua adalah input yang kedua adalah apa? Submit. Nah, kalau nggak ada submitnya dia nggak akan dieksekusi. Value-nya adalah hapus metode post. Submit, hapus metode post. Oke, saya coba untuk melakukan refresh di sini. Oke, di sini ada hapus post. Oke, di sini tadi input. Nah, ini inputnya hapus post. Coba saya buat kelasnya. Kelas. Saya pakai aja di sini kelasnya btn, btn info. Jadi di sini ada dua kelas hapus sama ini. Teman-teman, ini kan bentuknya berjejer ya. Harusnya kan saya pengennya berjejer. Nah, ini waspada ketika teman-teman menggunakan Bootstrap, ini efek dari siapa? Efek dari form dan A atau tombol. Nah, di sini saya gunakan kelas. Terus kalau nggak salah itu dia menggunakan deflect. Nah, di deflect ini, teman-teman, nah oke, ini sudah berhasil ya sini ya. Terus tinggal kita atur kelasnya margin X kita gunakan 2 di sini. Ini juga sama. Type-nya ini saya buat aja margin X 2. Jadi biar teman-teman agak terlihat agak pisah, tidak nempel. Oke, di sini nah ini not found post tampil DB nggak ini karena apa? Ini kan belum pasang tadi belum di coding. Nah, di sini oke. Actionnya belum ada. Actionnya di sini belum ada. Di sini cuma hanya ada type hidden name. Nah, di sini biasanya kalau ada input itu ada tiga parameter, satu value. Value-nya ini apa? Kemudian name-nya apa? Ini yang paling penting juga. Nah, di sini teman-teman saya gunakan name-nya itu adalah method. Nah, method. Oke, saya gunakan method. Kemudian value-nya adalah delete. Nah, ini waspada. Ini biasanya digunakan tidak jarang digunakan, tetapi sebenarnya di dalam kode igniter itu dia bisa memiliki REST atau REST API atau suatu cara memanggil yaitu dengan cara post, get, put, delete. Nah, saya gunakan di sini proses delete-nya. Kemudian di action ini bagaimana? Di action ini saya copy saja di sini atau saya buat coding PHP di sini. Saya arahkan yaitu base URL. Nah, base URL ini saya gunakan aja hapus metode delete underscore delete. Kemudian di sini saya apa namanya pasangkan dengan ini tadi sudah slash. Nah, di sini nanti akan saya munculkan juga lagi PHP-nya $isi ID underscore MKS. Jadi supaya dia nanti bisa dikenali sebagai ini hapus delete. Nah, di sini teman-teman kita tinggal masuk ke route saja. Ke route ini saya get tadi kan ada metode 2 ya. Di sini ini berarti namanya di controller. Oh, nanti aja dulu. Kita atur route-nya dulu. Ini bukan get melainkan adalah delete. Oke, sudah. Ini jadi delete, hapus metode 2. Sekarang PR kita adalah membuat ininya si ini ya apa namanya kontrolernya. Kita copy saja ini biar teman-teman tidak perlu ngetik banyak. Oke, saya ganti ininya dengan delete metode 2. Tidak ada yang saya ubah, semua persis sama, tidak ada yang saya ubah. Yang saya ubah cuma hanya ini, nama metodenya saja. Oke, nama metodenya sama dengan route-nya ini, dan nanti ada segmen yang nanti akan dieksekusi. Kita coba untuk melakukan simulasi. Refresh. Misalkan di sini saya tambah, misalkan Kuala Jalan Jago 123 12 misalkan laki-laki tambah
Saya tambahkan 3 dulu ya, misalkan uji jalan meal, misalkan. Oke, nah ini saya punya 2 nih, 23 sama 24. Saya gunakan coba untuk hapus ini ya, menggunakan pos. Saya delete. Nah, di sini delete, hapus, delete 23. Ini nggak terdeteksi. Mengapa kok nggak deteksi? Hapus. Coba saya cek hapus, delete. Oh, tadi salah. Ini teman-teman. Di sini di bagian ini namanya metode 2. Tadi saya apa namanya, nama dari panggilannya itu bukan metode tapi hapus delete-nya, berarti otomatis saya ganti nama ininya, URL-nya sesuai dengan yang akan dipanggil di route. Oke, kita ulangi. Jadi kesalahan yang simple. Oke, kita hapus dulu, hapus post di sini. Oke, teman-teman sudah melihat ya, ini sudah berhasil ya, sudah bisa menghapus. Kita hapus yang kucing juga, hapus post. Oke, di sini sudah berhasil. Artinya apa? Kita sudah mendemokan ada 2 cara menghapus. Nah, 2 cara menghapus ini adalah contoh tadi menggunakan get, yang kedua menggunakan post. Nah, teman-teman di sini memahami atau ada yang bingung, mungkin kalau nggak dicoba langsung ini nggak asik ya teman-teman. Jadi nanti setelah mata kuliah selesai, harapan saya rekaman ini bisa digunakan teman-teman untuk belajar parsial demi parsial. Oke, cara yang kedua tadi sudah menggunakan post tapi semi. Mengapa saya katakan semi? Karena postnya itu menyuruh untuk memanggil REST API delete, bukan langsung murni post. Nah, bagaimana untuk yang murni post? Saya coba untuk melakukan sebuah inovasi lagi. Jadi yang pertama tadi saya pengen ada modal. Pernah tahu teman-teman modal di dalam Bootstrap itu kalau misalkan teman-teman apa namanya Bootstrap, oke, oke di sini, nah ini dulu. Nah di dalam Bootstrap itu ada disebut dengan modal. Ada yang pernah menggunakan modal di sini teman-teman? Kayak ada pop-up gitu ya Pak, sebelum hapus, apakah Anda yakin menghapus gitu ya Pak ya? Nah benar kayak pop up. Jadi pop up itu seperti ini teman-teman ya. Jadi launch demo modal seperti ini. Apakah save atau tidak? Jika save berarti nanti ada aksi. Jika close maka dia seperti ini. Kita copy aja. Kita copy parsial ya. Kita copy trigger modelnya. Kita copy. Jadi ceritanya cuma copy-copy aja. Cuma nanti kita setting bersama-sama. Halaman basis data. Tadi sudah ada form. Nah saya tambahkan lagi biar tambah rumpek. Pak, buat hapus saja terlalu banyak sih Pak. Jadi begini teman-teman ya. Kenapa sih kalau saya jelaskan semua, aku nggak cuma satu saja? Karena begini, ada beberapa tutorial di YouTube itu menyantumkan ada yang menggunakan langsung simple seperti ini. Ada yang di bawah muter-muter menggunakan form, ada yang lebih muter lagi menggunakan modal. Tapi semua lagi-lagi ini adalah wawasan supaya apa? Teman-teman semakin jago dalam menggunakan. Jadi di sini tadi hapus get. Nah, kalau di sini tadi itu hapus post, tapi nanti arahnya itu, tapi tadi arahnya itu semi delete. Jadi di sini saya coba untuk mengasih yang lebih aneh lagi. Nah, di sini bukan launch demo, tetapi di sini hapus underscore modal. Artinya dia menggunakan bantuan modal. Nah, ini kita coba untuk karena modal kita banyak, kita coba untuk modal. Oke, ini sementara biarkan dulu. Terus ini modal ini Anda copy semua, ditaruh di mana? Apakah taruh di sini boleh Pak? Sebaiknya jangan, tapi diletakkan saja tetap di bawahnya ini, di bawahnya ini aja. Kan ada modal yang kemarin untuk tambah, saya tambahkan di sini. Modal untuk delete ini kan modal untuk tambah kemarin ya. Sekarang modalnya bukan tambah, tapi delete. Di sini ID-nya saya ganti modal delete. Terus ini saya copy aja, saya copy. Teman-teman nanti bisa melakukan ya, amati mana saja yang mana saja diganti, saya paste di sini. Ini data BS target ini harus sama dengan modal yang nanti ingin teman-teman eksekusi. Kalau memang itu modalnya tambah, ya dia akan memberikan dampak penambahan.
Jadi kalau delete nantinya dia akan mengurangi. Nah, di sini ada modal ini. Kemudian, nah saya pengen menambahkan, ini kalau cuma satu, nah kalau banyak bagaimana? Data target modal ini saya berikan kode PHP lagi. Nah, seperti ini. Jadi banyak sisipan PHP-nya. Kemudian saya pengen menambahkan apa? Bukan base URL tapi $isi ID underscore MHS. Jadi begini teman-teman ceritanya. ID mahasiswa yang tadi digunakan itu akan ditembakkan ke sini, ke modal delete ini, ke modal delete. Mengapa kalau di sini ada penembakan ID? Nanti modal ini itu nanti akan terlink ke siapa? Kan di sini sudah ada for each ya, berarti ceritanya di bagian modal delete ini itu kurang, artinya di sini harus ada for each juga. Nah, kita buat aja PHP-nya di sini, PHP for each. Nah, seperti ini teman-teman. Nah ini terserah teman-teman ya, nanti teman-teman stylenya bagaimana, apakah stylenya seperti saya atau enggak, boleh beda. Jadi di sini yang pasti for each itu adalah $. Nah, saya ambilkan dari atas saja ya di sini, karena biar konsisten dengan penamaan. Ini ya, oke, teman-teman pengen bedakan ya boleh, bisa ditulis seperti ini bukan isi tapi misalkan DT gitu aja. Isi DB, ini S DB, jadi biar berbeda. Nah di sini waspada, ini tidak dibutuhkan di sini, tetapi apa? Dibutuhkan di paling bawah di sini, di bawahnya div yang ini. Nah, $. PHP, terus kasih seperti ini. Oke, ini sudah selesai nanti. Oke, ini for each, ini sudah aplikasi seperti ini. Oke, jadi di sini sudah. Nah, terus di sini kan ada modal body ya, tubuhnya. Nah, tubuhnya ini nanti teman amati, modal itu punya dua bagian penting, yaitu adalah maaf, 3 ya, ada title-nya, sementara title-nya saya ganti menjadi misalkan modal hapus. Oke, di sini apakah Anda yakin akan menghapus ID, misalnya ID-nya seperti ini, saya pasang aja lagi echo seperti ini, PHP, terus ada $DT, terus saya pasang ID underscore MHS. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti apakah Anda yakin untuk mendelete gini? Nah, seperti ini. Atau ini Gonzales. Nah, nanti ada cancel. Nah, teman-teman waspada, ini itu belum bisa berjalan. Nah, coba saya lakukan demo. Nah, sudah kelihatan teman-teman, misalkan hapus modal. Di sini dia tidak bisa terlink. Mengapa tidak bisa terlink? Karena yang pertama, modal delete ini, tadi saya lupa, tidak saya tambahkan ini. PHP-nya, harusnya kan tambahkan PHP ya di sini. Kita cek, refresh, hapus modal. Apakah Anda yakin menghapus ID 1? Close saja kalau nggak jadi. Apakah 2? Oke. Semua data sudah siap-siap bisa di-delete. Karena apa? Sudah ada keterangan ID-nya, sudah terdeteksi. Saya tambahkan aja di sini, misalkan sapi, jalan, macam, tambahkan. Saya tambahkan dulu aja di sini. Apa ya? Misalkan tuyul, misalkan jalan Kerapu. Ini perempuan. Oke, saya tambahkan 2. Apa gendernya pakai ini acak ya teman-teman. Jadi sini ada hapus, sini saya coba cek. Oke, di sini sudah mendeteksi ID 25, berarti bisa dihapus. Nah, cuma di sini teman-teman, ada tes monitoring, teman-teman, suara saya aman, masih an? Aman, Pak. Aman, Pak. Tadi terkait dengan apa namanya aksi belum ada karena aksinya belum dibungkus oleh siapa? Oleh form. Nah, saya tambahkan form di sini, form post. Lagi-lagi kalau misalkan coding itu sepasang demi sepasang ya teman-teman, saran saya. Ini saya copy, saya pindahkan ke sini. Saya save,
maka sudah mengaransemen semuanya. Jadi ini ada post, ini tadi bodinya di sini, tubuhnya, di sini ada footernya. Jangan lupa, button ini biarkan button nggak masalah, tapi type-nya adalah submit. Karena apa? Setiap ada form, itu pasti butuh tipe input, yaitu submit. Jadi nanti kalau misalkan submit, ini bukan save change, tapi hapus data. Misalkan. Oke, kita cek di sini, refresh dulu. Misalkan saya delete ini, nah bla 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 sudah masuk ya. Kalau ini saya klik, apakah nanti akan terhapus? Kita batalkan dulu. Nah, sekarang kita cek di sini. Actionnya belum dimunculkan, berarti dia walaupun di delete tidak akan melakukan aksi. Nah, di sini saya masukkan lagi-lagi PHP. Tag PHP, di sini base URL. Kenapa kok selalu ada base URL? Karena base URL itu akan mengawali dari siapa? Dari memanggil ini teman-teman, localhost public bla bla bla, ini menggantikan itu teman-teman ya, base URL itu. Jadi di sini saya gunakan penamaan hapus modal, saya kasih post. Jadi hapus modal dengan menggunakan metode post. Oke, di situ sudah seperti ini. Kemudian hapus modal post ini. Nah, supaya nanti di dalam post ini nanti oke, ini sudah. Nah, sekarang oke, ini untuk model postnya sudah oke. Oke, nah di sini kita coba untuk membuat di controllernya. Saya lagi-lagi saya copy, saya paste di sini. Nah, tadi kan ada istilahnya delete menggunakan modal underscore post. Di sini kan ada perintah ini ya teman-teman ya. Ada delete modal postnya. Nanti yang akan kita post itu kan nanti kita atur di root di sini ya. Kita atur di root. Oke, kita bukan get tapi post. Terus di sini tadi dipanggilnya apa tadi saya lupa. Oke, di sini dipanggilnya adalah hapus modal post. Berarti di sini juga sama, hapus modal post, tapi di sini nggak pakai segmen. Tidak menggunakan segmen karena di sini nanti kita menggunakan kita menggunakan post ya. Jadi postnya itu nanti yang akan menghandle dari apa yang ada. Jadi di sini ada post. Oke, ini sudah. Kemudian oke, kita cek model. Oke, ini tak tutup dulu aja. Di sini ada hapus data, primary, submit. Oke, hapus modal post, metodenya post. Oke, kita cek di sini. Kalau kita submit, apakah nanti akan terdelete? Oke. Sebentar, kayaknya kok ada error. Ini is URL // Oke, karena ini kita coba dulu aja. Kita coba dulu. Kita refresh. Misalkan yang paling ini ya, sapi ini kita hapus ya. Oke, hapus data. Nah, di sini ada error. Mengapa kok error? To view argument, delete modal postnya. Di sini terjadi. Oke, kayaknya tadi belum saya. Oh, ini save. Balik lagi aja. Refresh. Coba ini ya. Tadi belum. Undefined. Oh ya Allah. Nah ini. Sebentar. Ini kalau menggunakan modal. Oke, kita cek dulu. Proses pengambilan parameternya nanti itu akan digunakan, coba kita cek, kita balik. Nah ini parameternya kita ambilkan dari, kita coba untuk delete ini kan harus ada ini ya, harus ada parameter yang dilewatkan.
Bentar, saya cek dulu di sini. Kalau di sini kita lempar opsi simpan, kontrol otomatis. Oke, sebentar di dalam form ini. Oh, gini aja. Di sini saya pasang, di sini kan belum ada ini ya, ada footer di sini ya. Nah, di sini saya coba untuk tambahkan apa? Misalkan saya pasang saja, misalkan input, type-nya adalah hidden, terus di sini apa namanya, bentar, oke, value-nya itu saya ambilkan dari, coba saya ambilkan dari sini. Kenapa? Karena value-nya kan nanti diambilkan ini ya. Terus kemudian dari name itu saya gunakan misalkan data atau name-nya misalkan form ID MHS, tapi camka gandeng ya, form IDMS. Oke, di sini saya copy. Terus di sini coba saya gunakan di kontrol otomatis ini. Parameter di sini adalah dolar, misalkan ID, misalkan ID-nya ini saya ambil dari siapa? Dari dolar this request, terus kemudian get var. Nah, get var-nya itu dia menggunakan ini. Seperti ini. Nah, terus ID ini yang nanti akan saya panggil di delete dollar ID. Seperti ini. Kita coba untuk seperti ini, kita save. Oke, kita refresh. Misalkan kita delete, hapus data. Aman ya di sini ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat tadi saya belum memasukkan parameter yang mau dihapus. Misalkan hapus modal ini nih, ID 26. Kita hapus, klik. Maka ceritanya data itu akan mengalir seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan konsep modal, di sini ada form, yang teraja mungkin ya, form ini, maka form itu bisa diisikan, yaitu berupa input tapi hidden saja. Kok nggak pakai teks, Pak? Karena kita ingin menyembunyikan. Value-nya kita ambilkan dari tadi yang ID mahasiswa. Terus name-nya FID MHS. Cuma di sini name-nya ini dipastikan teman-teman ingat bahwasanya perintah this request get var ini kan merupakan bentuk ini ya, bentuk memanggil ketika teman-teman menginputkan sebuah form kan gitu ya. Jadi ada contoh kalau teman-teman masih bingung bisa di refresh di sebelum-sebelumnya. Jadi sini ada ID this request ini merupakan pemanggilan dari form yang saya buat sebelumnya tadi yang ada di sini, form ini. Oke, ini adalah contoh. Contoh Bung Pak, mengapa kok form, mengapa Pak kok post itu nggak dikasih seperti ini aja Pak? Nah, waspada teman-teman. Kalau ada slash itu bukan post, tapi itu adalah get atau delete seperti tadi yang sudah saya contohkan di awal. Jadi kalau post itu dia pure murni, tidak ada yang apa namanya di slash itu. Jadi dia merupakan pengiriman secara masif dalam sistem apa namanya basic di dalam apa namanya itu komunikasi soket TCP/IP. Dari sini teman-teman bisa melihat bentuknya seperti ini. Dan ini bukan close tapi batal misalkan. Oke, jadi akan semakin lebih real misalkan nih saya tambah misalkan ya lagi aja seperti ini. Jadi di sini saya hapus ID 27. Oke, sudah selesai seperti ini. Ini adalah contoh simpelnya. Jadi pada hari ini saya sudah menjelaskan ada 3 cara menghapus ya teman-teman. 3 cara menghapus. Lupa enak yang mana? Semua tergantung dari programmernya. Apakah senang menggunakan modal? Apakah senang menggunakan langsung delete seperti ini? Nah, itu yang nanti coba saya cari sih untuk JavaScript confirm on click. Nah, coba saya agak lupa juga confirm on click. Kalau nggak salah on click, confirm. Kayaknya confirm sih.
Jadi kalau sebelum diklik bla bla bla, return, nah ini nih teman-teman, return konflik. Nah ini saya copy aja ya. Ini saya juga copy, terus saya masukkan di sini. Konfliknya saya masukkan depan sini saja. Oke, return, apakah Anda yakin? Apakah Anda yakin akan menghapus? Oke, dari sini return confirm-nya di sini kita aktifkan ya. Siapa tahu nih teman-teman, Pak untuk nyoba meyakinkan apakah nanti jadi di delete atau enggak, misalnya saya ketik seperti ini aja, ngawur, ini perempuan, tambahkan. Nah, ketika saya hapus dengan get, nah di sini apakah Anda yakin? Kalau jika tidak ya cancel. Tapi ini saya oke, maka sudah hilang. Monggo teman-teman. Jadi itu adalah contoh. Contoh hal-hal yang kecil terkait dengan hapus. Maka Pak saya jelaskan ketiga-tiganya karena tidak asik ketika kita cuma mengenal hapus itu seperti itu. Bahwasanya cara menghapus itu juga ada banyak, tidak hanya cuma ada satu. Nah kalau tambah itu juga kalau tambah sih sebenarnya sama ya teman-teman ya. Tinggal kita tergantung GUI-nya gimana. Ya kenapa nanti kalau masih ada waktu ya kita coba untuk ngoprek lagi lah. Tapi begini, tambah itu teman-teman kalau lihat di YouTube seluruh tutorial itu tidak ada tambah itu per baris itu nggak ada. Tambah ya selalu kalau nggak di bawah ya di atas single klik. Tapi kalau ini itu mengikuti alur data yang ada. Ini masih proses hapus. Kalau untuk update dan atau edit bagaimana Pak? Nah, kita tambahkan aja di sini nanti. Misalkan ini tak copy langsung teman-teman ya. Jadi di sini sementara tidak saya gunakan konflik ini adalah terus saya gunakan class di sini BTN misalkan primary adalah di sini. Ini contohnya update. Di sini teman-teman bisa melihat ini MX-nya MX-2. Nah ini kalau saya amati, nah, di sini ada update, hapus. Tinggal teman-teman nanti jangan kalau di aslinya kan jarang ya kita gunakan hapus itu ada 3, jadi biasanya cuma 1 saya hapus, ataukah hapus pos atau hapus modal. Sebenarnya bisa kita gunakan salah satu, jangan salah tiga-tiganya teman-teman. Itu adalah pesan saya. Oke teman-teman, itu adalah contoh pada hari ini ya.